السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah kajian subuh Masjid Al-Ghufran, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, alhamdulillah tidak ada kalimat yang terbaik kecuali sebatas pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita, atas semua bimbingan yang Allah bimbingkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa duduk bersimpuh dalam rangka talabul ilmi. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, Nabi mengatakan bahwa man sallal subha man sallal isya'a fi jama'atin, kata Nabi, barang siapa orang yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat setengah malam. Kalau dilanjutkan kemudian, wa man sallal isya fi jama'atin, dan barang siapa yang menunaikan, wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka seolah-olah dia berdiri melaksanakan salat sepanjang malam. Maka kalau kita istiqamah salat isya berjamaah, salat subuh secara berjamaah, maka tak ubahnya kita seperti salat sehari semalam. Dan itu harus kita jaga, harus kita pertahankan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, diberikan kemudahan istiqamah di atas dinul Islam. Taib, para jamaah rahmati Allah, hari ini kita masih berada di bab bencana lisan atau bencana perkataan. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kita sampai kepada bencana perkataan. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, ini hadis bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bertanya kepada Nabi tentang amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Kemudian inti setelah dijawab panjang lebar, Rasulullah mengatakan apa? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci dari semua perkara ini? Qultu bala, tentu ya Rasulullah. Qala fa akhadha bilisani, Rasulullah kemudian memegang lisannya. Qala quf 'alaika hadza, kata Nabi, jaga atasmu yang ini. Faqultu ya Nabi Allah, maka Mu'adz bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallam, apakah kami akan disiksa dengan ucapan-ucapan kami ya Rasulullah? Faqala thaqilatka ummaka,
celaka engkau ya Mu'ad, wahai yaqubbun nas finnar ala wujuhim. Bukankah banyak manusia yang tersungkur, yang terseret masuk ke dalam neraka, finnar ala wujuhim aw ala manakhrim ila qasaid alsanatihim. Jadi yang paling banyak manusia tersungkur mukanya atau dimasukkan ke dalam neraka, itu yang paling banyak asbabnya karena lisan. Apa kemudian bencana-bencana perkataan? Yang pertama, perkataan yang tidak dibutuhkan. Bencana pertama itu kalau kita berbicara sesuatu yang tidak kita butuhkan. Artinya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunianya dan juga tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Rasulullah SAW, hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata beliau, di antara tanda-tanda baiknya seseorang, di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kata tidak bermanfaat di sini untuk apa? Tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Salah satunya contoh, kita di masjid. Kemudian ada orang di masjid melakukan transaksi. Itu kan tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Apa doanya bagi orang yang mendengar? Kata Rasulullah apa? Idza sami'tum, apabila kalian mendengar al-bai' atau yubta', mendengar orang yang sedang menjual ataupun melakukan transaksi fil masjid, maka doakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual belimu. Kenapa? Karena melakukan transaksi, membicarakan bisnis di masjid itu adalah perkataan yang tidak dibutuhkan. Karena masjid itu disebut dengan pasar Allah atau pasarnya akhirat, sedangkan jual beli itu adalah pasarnya dunia. Maka tidak boleh kemudian kita membicarakan bisnis di dalam masjid. Baru kemudian kalau membayar utang masih dibolehkan. Di masjid masih boleh bayar utang. Kalau ngutang di masjid boleh? Enggak boleh. Jual beli online di masjid? Enggak boleh. Kita kadang sambil Jumatan lihat ini apa namanya? Lihat Shopee itu loh. Makanya kan sering kita kajian ada bunyi HP Shopee gitu kan. Itu biasanya sedang dibuka itu. Padahal di masjid itu haram, enggak boleh. Kenapa? Karena itu bagian perkara yang sia-sia, yang tidak menghadirkan manfaat untuk akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ini potongan dari satu hadis. Apa kata Rasulullah? Ikhris, rakuslah, berkemauan keraslah kalian ala ma yanfa'uk, terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu. Jadi kalau itu bermanfaat untuk akhirat, maka apa? Bersungguh-sungguh, berkemauan keras, terutama dari perkara lisan. Apa kata Rasulullah? Nabi mengatakan yang paling penting untuk kita jaga. Rasulullah banyak ini sebenarnya. Salah satunya ini, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibani ilar rahman. Kata Nabi ada dua perkataan. Yang perkataan ini mudah di lisan, mudah diucapkan, berat di timbangan dan dekat kepada Sang Pencipta. Wahabiban, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka orang yang beriman itu akan berkemauan keras untuk bisa mengucapkan itu. Mungkin lagi nyetir motor sambil berzikir itu.
lagi nyetil mobil, sama mengucapkan kalimat ini. Ini artinya ihris ala ma yanfa'ud, jaga bersungguh-sungguh terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan kalau minta tolonglah kalian kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan bersikap lemah. Ulama menjabarkan kata ihris ala ma yanfa'ud, kata beliau apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Sebagian besar ditunjukkan kepada menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Prinsip yang mendasar meninggalkan hal yang diharamkan oleh Islam. Dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang muslim yang benar-benar Islamnya adalah orang yang tidak menyakiti orang muslim yang lain, baik itu dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Wal muhajir, adapun orang-orang yang hijrah. Siapa orang yang hijrah? Kalau di zaman Nabi jelas, muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah dalam rangka mempertahankan akidah. Tapi ketika sudah terjadi peristiwa Fathul Makkah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah terbebasnya kota Makkah. Tapi keutamaan orang hijrah banyak. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Terus bagaimana agar kita bisa menjadi hijrah? Maka yang ada hari ini bukan hijrah makani, bukan hijrah secara tempat, yang ada itu hanya hijrah ma'nawi, hijrah secara ma'ani, yaitu aplikasi hijrah secara makna. Apa hijrah kata Nabi? Wal muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hijrah. Jadi hijrah untuk hari ini, hijrah dari perkaraan yang dilarang. Kemudian ini juga bagian dari meninggalkan perkataan yang sia-sia. Ini hadisnya sahih. Istahyu minallah haqqal haya. Kata Nabi, hendaklah kalian malu kepada Allah haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Makanya kalau kita wudhu itu, wudhu sebenarnya nggak pakai baju secara hukum sah. Jadi kalau kita wudhu di kamar mandi, mungkin sekaligus mandi, sudah belum pakai anduk, sudah langsung wudhu, secara hukum sah. Cuma tidak tepat. Kenapa? Karena sedang beribadah kepada Allah, maka hendaklah ibadah itu dilandasi juga dengan rasa malu. Rasulullah di sini mengatakan apa? Hendaklah kalian malu kepada Allah. Kemudian apa? Barang siapa yang malu kepada Allah, man istahya minallah haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Salah satu tanda orang yang malu kepada Allah itu adalah orang yang mampu menjaga kepala dan apa-apa yang ada pada kepala. Apa yang ada pada kepala? Mata, otak, apa lagi? Telinga, sama mulut. Ini yang ada di kepala. Jadi tanda malu kita kepada Allah, maka hendaklah menjaga 4 yang ada di mata kita. Yang ada kepala, mulai dari mata, telinga, lisan, sama apa lagi? Dalam otak nih. Baik. Wal batan wa ma hawa, dan apa-apa yang ada di perut, wa ma hawa, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita malu kepada Allah, 2 yang kita jaga. Jaga kepala sama jaga perut.
waliyadzukuris mauta wal bila, dan hendaklah engkau senantiasa mengingat kematian, wal bila, dan juga ingat tentang rusaknya anggota badan. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka hendaklah tinggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallah haqqal haya, maka sungguh dia termasuk orang yang telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi malu kepada Allah itu menjaga tiga. Pertama menjaga apa? Kepala. Yang kedua menjaga perut. Yang ketiga senantiasa ingat mati dan ingat rusaknya tubuh. Jangan terlalu fokus dengan perbaikan di mana? Anggota tubuh. Ada orang nge-gym itu sampai berjam-jam itu, Pak. Untuk apa nge-gym berjam-jam? Membentuk tubuh biar tubuhnya apa? Ideal. Cuma kadang apa? Di tempat bukan nge-gym boleh itu perintah. Bagian dari apa? Harus kita menjaga kesehatan tubuh untuk bisa bertakarub. Cuma di tempat nge-gym itu kan biasanya apa? Disetelin musik. Kemudian dicampur laki sama perempuan. Dan di mana-mana perempuan kalau nge-gym nggak ada yang pakai jubah. Pakai apa ya? Makanya di situ nanti kalau perlu bikin nge-gym apa? Dipisah untuk laki sama perempuan. Insya Allah lebih Islami. Jadi dijaga. Apa yang dijaga? Kepala. Kepala yang dijaga, telinga. Berarti meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Baik, yang kedua. Jadi yang pertama, bencana lidah itu adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Maka mulai hari ini kita belajar lisan-lisan kita gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Yang kedua, di antara bencana lidah atau bencana perkataan yang kedua, melibatkan diri dalam perbincangan yang perbincangan itu mengandung unsur kebatilan. Kayak mungkin apa? Ngopi, nongkrong. Ya kita nongkrong di situ. Cuma yang dibicarakan tuh perkara yang apa? Batin. Ngerasani politik. Bukan politiknya ndak boleh. Tapi kalau yang dibicarakan itu para pemain politik, di situ yang kemudian kita ikut nimbrung di situ. Dan ini bagian dari apa? Perkataan yang batil. Kita lihat dalam satu hadis, abghadur rijali ilallah al-aladul khasim. Kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Kan kalau sudah nongkrong itu biasanya debat antara pendukung Ganjar sama pendukung Prabowo. Debat. Padahal Pak Ganjar sama Pak Prabowo gak kenal kita. Iya. Ya kita kadang waktunya untuk momentum ini ya, untuk tahun-tahun ini sampai 2024, itu yang jadi bahan perdebatan apa? Yang hangat-hangatnya ya ini politik. Nanti selesai pilpres apa? Pilkada, pilgub. Ini kan 2024 semua ini. Semua pergantian 2024. Nanti Bapak pil kota ya. Wali kota ini kan 2024. Ini 1 tahun ke depan, ini isinya hanya masalah itu aja. PLKB, Pak. Isinya itu aja PLKB. Jadi benar, abghadur rijal. Orang yang paling dibenci oleh Allah al-aladul qasim, yaitu orang yang paling keras debat, apalagi debatnya perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat, untuk agama. Bahkan untuk agama pun kita itu dianjurkan jangan berdebat. Walaupun posisi kita posisi yang benar, kecuali kalau debat itu bukan debat kusir, tapi dalam perkara apa? Bahtul masail, membahas tentang satu hukum. Karena kalau bahsul masail, membahas satu hukum itu memang butuh perdebatan, butuh dalil, baru kemudian nanti akan disimpulkan.
Hadis yang kedua, ini dari Nabi Sulaiman. Ya bunayya, ya bunayya, wahai anak-anakku, iyyaka wal mira', kata beliau, tinggalkan al-mira'. Mira' itu artinya debat kusir. Kata beliau, ini Nabi Sulaiman saja. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal mira', hindari, tinggalkan apa? Perdebatan. Sebelumnya kita ini debat tentang masalah COVID. Untuk kalau debat COVID itu kan gak mari-mari itu. Ibu-ibu aja beli sayur di depan rumah, itu yang didebat masalah apa? COVID. Sekarang persiapan untuk Pilpres. Fa inna naf'ahu qalil. Kenapa harus tinggalkan al-mira'? Karena perdebatan itu manfaatnya sedikit. Bahwa yuhiju al-adawa bainal ikhwan, sudah manfaatnya sedikit, kemudian apa? Membangkitkan permusuhan di antara sesama. Makanya di grup di grup alumni itu, di grup alumni pondok saya itu, rawami tiap hari itu lebih dari 500 apa? WA tiap hari kayak begitu. Sampai kerjaan saya ngapusin aja. Kenapa? Berat. Kenapa kok bisa ada yang dukung Prabowo? Ya. Ada yang dukung Mahfud MD karena orang Madura. Ada yang dukung Anies karena partai PKS. Debat aja di situ. Apalagi di situ ada yang nyalak lewat partai Golkar. Nah, ini yang rame. Ada yang nyalak lewat partai PKS, ada yang nyalak lewat partai Nasdem, rawami itu. Padahal ini apa? Debatnya kalau sudah debat DWA itu apa? Makan waktu, nggak bermanfaat. Kalau mau debat datangi saja, ya sudah. Wah, aku dukung ini, selesai. Nggak usah memaksakan diri. Makanya di tuntutan politik ini, hendaklah kita jaga diri kita, jangan melibatkan diri kita dalam perkara kebatilan. Apakah politik batil? Bukan. Yang batil itu ketika membicarakan sesuatu yang kita tidak paham ilmunya. Maka kemudian timbullah permusuhan di antara sesama manusia. Bahkan bukan sebatas manusia, timbul permusuhan di dalam keluarga. Itu istri sama suami kadang debat gara-gara beda pilihan. Makanya alhamdulillah tahun ini insya Allah nggak terlalu sedahsyat 2019. Kalau 2019 itu dahsyat karena apa? Calonnya hanya 2. Itu rawami. Kalau ini insya Allah alhamdulillah itulah. Ini hanya ada drama-drama politik lah. Penontonnya siapa? Penontonnya Pak Anies sama Pak Muhaimin. Nonton. Yang mereka berdua lagi drama. Jadi tidak usah terlalu panjang kita melibatkan diri, lebih-lebih kita tidak terlalu paham ilmunya. Ini ada hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Ini kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadi al jannah. Kata Nabi, aku menjamin bi baitin, dengan sebuah rumah, fi rabadil jannah, di pinggiran surga. Maksudnya Nabi mengatakan aku menjamin kalian akan masuk ke dalam surga dan diberikan rumah, yang rumah ini berada di pinggiran surga. Berarti ini kelas apa kalau pinggiran? Kalau perumahan itu apa ya? Kalau pinggiran itu apa namanya? Klaster ya. Kalau klaster itu apa? Mewah ya? Oh mewah ya. Sing pinggiran-pinggiran apa? Jadi ini tingkatannya agak rendah. Jadi artinya Nabi mengatakan aku jadi jaminan bagi kalian bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga dan dikasih rumah. Cuma rumah ini masih di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira'ah wa in kana muhiqqan. Allah berikan jaminan rumah di pinggiran surga liman tarakal mira'ah wa in kana muhiqqan,
bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun kondisi dirinya itu kondisi benar. Debat kusir walaupun posisi dirinya posisi yang benar. Meninggalkan perdebatan itu, kata Nabi apa? Aku berikan jaminan. Kenapa? Karena meninggalkan perdebatan itu adalah meninggalkan perkataan yang sia-sia. Makanya kalau sudah diajak debat urusan yang tidak kita paham ilmunya, tidak usah melibatkan diri, karena itu bagian dari perkara kebatilan dan itu bagian dari bencana lidah. Yang kedua, ini yang kelas ini pertengahan ini. Kalau tadi kelas pinggiran, ini kelas perumahan pertengahan di surga. Apa? Wa bibaitin, kata Nabi, dan aku menjamin, kata Nabi, akan dibangunkan sebuah rumah fi wasatil jannah. Fi wasatil jannah, di tengah ini, di pertengahan. Kalau pertengahan perumahan itu berarti apa? Ini sudah kelasnya surga pertengahan ini. Kalau tadi sudah surga tapi pinggir, yang kedua Pak, ini sudah kelas lebih tinggi dari pertama. Apa kata Nabi? Fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana maziha, walaupun dia dalam kondisi bercanda. Kan sulit Pak, canda tanpa bohong itu angel, nggak lucu. Iya benar. Jadi kalau canda gurau tanpa bohong lucu apa enggak? Enggak sih, nggak lucu. Yang lucu itu ketika apa? Berbohong. Coba jangan perhatikan. Komika-komika itu semakin lucu tuh ketika semakin apa? Semakin berbohong. Padahal Nabi mengatakan Allah akan bangunkan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi mereka orang yang meninggalkan perdebatan, meninggalkan apa? Bercanda, berbohong walaupun dalam kondisi bercanda. Kalau Nabi bercanda tapi nggak pernah bohong. Ya, salah satu contoh nanti akan kita bahas. Contoh Nabi aja. Ya sudah, nanti akan saya angkut kalian pakai anak unta. Itu kan orang masih mikir, ya apa anak unta mosok bisa ngangkut kami? Apa itu? Ya Rasul, bagaimana anak unta kok iso kuat ngangkat kami? Mana ada unta yang tidak dilahirkan oleh induknya? Artinya walaupun unta itu sudah tua, pasti dia anak dari siapa? Bapaknya. Itu candaan Nabi, memang benar. Kalau beliau jadi tidak pernah berbohong. Yang ketiga, ini kalau bisa yang ini. Wa bibaitin fi ala jannah, dan akan dibangunkan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluqahu, bagi orang yang akhlaknya bagus. Jadi tinggalkan perdebatan. Yang kedua apa? Tinggalkan berbohong walaupun dalam kondisi bercanda. Yang ketiga, perbaiki kualitas akhlaknya agar mendapatkan jaminan rumah di dalam surga. Yang ketiga, bencana perkataan yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu dan bersifat sombong. Karena sombong itu biasanya mulai terlihat dari apa? Gaya bicaranya. Kita lihat dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis dan juga riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah asanukum ahlaqa. Ini hampir sama dengan yang tadi. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat posisinya, derajatnya, tempatnya nanti di dalam surga pada hari kiamat, kata Nabi, bagi siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang paling tinggi derajat dan yang paling dekat posisi dengan Nabi ketika masuk dalam surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan di antara orang yang paling aku benci, wab'ada minkum minni majlisa, dan paling jauh dariku posisi majelisnya, posisi tempatnya pada hari kiamat, at-tartharun
wal mutasyaddidu wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Ada 3 orang yang paling dibenci dan posisinya di hari kiamat paling jauh dengan Nabi. Siapa itu? 1, al-athartharun. Apa athartharun itu? Ditanya, qalu ya Rasulullah, qad alimna atharthar wal mutasyaddiqun, fama mutafaiqihun. Ditanya, ya Rasulullah, kami tahu apa mutatartirun, kemudian mutasyaddiqun. Kita ditanya apa mutafaihiqun itu. Kata Rasulullah, orang yang sombong. Jadi yang di sini tartar itu artinya orang yang banyak berbicara. Jadi orang yang paling banyak berbicara itu adalah orang yang paling jauh posisinya dengan orang lain. Kemudian al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiq ini orang yang keras dalam perbicaraannya dan orang yang sombong. Jadi orang yang senang mengganggu orang lain dengan pembicaraannya, orang yang suka banyak berbicara, itu nanti orang yang paling jauh posisinya dengan Rasulullah SAW. Maka kita kurangi berbicara, terutama ibu-ibu kurangi. Karena yang paling banyak berbicara itu siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu per hari pendiamnya itu 16.000 kata. Itu ibu-ibu yang pendiam. Kalau ibu-ibu yang rotok cerewet itu sampai 25.000 kata per hari. Dari 25.000 itu otomatis kira-kira berapa persen yang tidak benar? Ya, artinya ungkapan yang sia-sia itu berapa persen? Insya Allah buahnya. Makanya kemudian apa kata Umar bin Khattab? Man kathura tarsar itu. Jadi man kathura kalamuhu. Barang siapa yang banyak berbicaranya, kata Umar, kathura saqatahu. Maka dalam pembicaraan itu pasti banyak tergelincir. Kan gak mungkin ucapan kita semuanya benar, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada apanya? Ada ketergelinciran. Apa kemudian kata beliau? Waman kathura saqatahu. Siapa yang banyak tergelincirnya dalam pembicaraan itu, kathura dzunubahu, maka pasti banyak dosa. Waman kathura dzunubahu, dan barang siapa yang banyak dosanya, fannaru aulabi, maka neraka kata Umar lebih layak untuk ditempati terlebih dahulu. Jadi beliau mengatakan kurangi apa? Sarsarun. Nanti kalau diajak ngopi, siap. Ayo mocok ngopi. Mana? Lapangan. Pojokan lapangan itu. Silahkan bawa bukunya, bawa kitabnya. Benar. Tanya nanti, ayo ngopi. Bahas apa ini? Jadi siapkan materi apa? Kan ngopi itu kan singkatan apa? Ngobrol perkara iman. Jadi ganti, apalagi di pojokan di situ kan sudah disebut dengan apa? Darul ilmi. Dar itu kampung, ilmi itu ilmu. Makanya setiap pembicaraan itu pasti mengandung ilmu. Itu bagus untuk apa? Ayo bahas apa? Ngopi, ngobrol perkara iman. Temanya apa? Jadi kasih tema, ngobrol, bahas di situ. Setelah itu kalau nggak ketemu solusi, baru nanti dibawa ke kajian, bahas bareng. Subhanallah. Itulah insya Allah bermanfaat. Cuma nggak menarik. Iya, karena ngobrol perkara akhirat itu memang kurang apa? Kurang menarik. Tapi kalau bicara tentang masalah dunia, insya Allah menarik. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan apa? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Ini kata Nabi. Takutlah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap perempuan. Kenapa? Fa inna fitnata bani Israel kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang menimpa kepada Bani Israel itu adalah fin nisa. Jadi kalau Bani Israel itu ujiannya, fitnahnya itu apa? Perempuan. Kalau Nabi Adam atau Nabi Muhammad, kita umatnya,
Apa fitnahnya? Al-mal. Nabi sendiri mengatakan apa? Fa inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat atau setiap nabi ada umatnya, dan setiap umat itu pasti ada cobaannya. Sedangkan fitnah umatku, kata Nabi, wa inna fitnata ummati al-mal. Sedangkan fitnah yang menimpa kepada umatku itu perkara apa? Harta, al-mal. Makanya kalau apalagi bicarain masalah bisnis, nggak akan pernah selesai. Itu terus menang. Karena memang ad-dunya hulwatun hadirah. Dunia itu hulwah. Apa hulwah? Manis. Jadi dunia itu manis. Hadirah, hadra, hijau. Jadi orang melihat dunia itu hijau. Makanya kalau bahasa kita ya, kalau lihat duit matanya apa? Kenapa sih kok hijau? Kenapa kok nggak biru? Orang Madura tuh nggak ada hijau. Adanya apa? Biru. Makanya kalau orang Madura lihat duit tuh nggak terlalu seneng. Kenapa? Nggak menarik. Karena semuanya warnanya biru. Kalau orang Jawa baru hijau. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna dunya itu hulwah. Hulwatun tu manis. Hadirah, hijau. Jadi artinya hijau itu apa? Seger gitu. Makanya mulai besok kalau ada orang masuk rumah sakit cepat sembuhnya, infusnya itu loh, bungkusnya itu kasih warna hijau sama uang 100-an. Kan melihat itu motivasi untuk sehat makin apa? Makin kuat. Perlu perbaiki nanti ke rumah sakit. Baik. Jadi yang ketiga, orang yang banyak berbicara. Yang kadang dalam pembicaraan, bukan ini sifatnya umum ya, orang banyak berbicara pasti ada banyak manfaatnya, iya, plus juga di antara pembicaraan itu kan pasti ada apanya ya, kepleset itu loh Pak. Keplesetnya ini yang perlu diperbaiki, biar apa? Biar tidak tartar, biar tidak terlalu banyak berbicara. Yang keempat, bencana perkataan yang keempat, mengucapkan perkataan yang keji, perkataan yang kotor, dan perkataan yang mengandung unsur celaan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, laisal mu'min bit-ta'an. Orang mukmin ini adalah orang yang tidak suka mencela. Walal la'an. Orang mukmin adalah orang yang tidak suka melaknat. Walal fahish. Orang mukmin adalah orang yang tidak berbicara perkataan yang keji. Walal badhi. Dan orang mukmin adalah orang yang tidak senang berkata yang jorok. Ada 4 orang mukmin itu sifatnya. 1, tidak suka mencela. Yang kedua, walal la'an, laknat, tidak suka melaknat. Jadi kalau ada orang yang barangkali sedang jauh dari Islam atau sedang jauh dari ajaran Islam, jangan didoakan keburukan, tapi justru didoakan dengan kebaikan. Kalau jenengan lihat komentar-komentar negatif netizen itu, ya Allah corok banget. Padahal doanya apa? Semoga Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang benar. Selesai. Cuma kan sulit mendoakan itu. Contoh gini, jenengan kehilangan sandal. Apa doanya? Semoga yang nyuri sandal ya Allah kakinya patah atau keselio. Itu kan gak tepat. Kenapa? Padahal kata Nabi, semua yang hilang dari milik kita kemudian hilang karena asbab apapun, disengaja ataupun tidak, itu bernilai sedekah. Jadi kan punya mangga dimakan sama kelelawar, itu sedekah. Benar. Bahkan kemudian padi yang sudah kita jaga, tapi kemudian kan gak mungkin 24 jam kita jaga. Di saat kita gak jaga dimakan sama burung, itu sedekah. Bahkan kata Rasulullah apa? Seandainya barang kita hilang diambil oleh orang, itu berpahala dan bernilai sedekah, asalkan didoakan dengan kebaikan. Jadi ya Allah, semoga yang nyuri sandal saya, ya Allah, sandal itu dipakai untuk ke masjid. Oh subhanallah Pak. Bayangkan berapa langkah dari rumah ke masjid itu akan mengantarkan pahala kepada pemiliknya.
Apalagi saya masih di pondok dulu, ada istilahnya gosop. Kalau di pondok itu bukan nyuri, cuma gosop. Apa gosop itu? Gosop itu make punya orang lain, nggak niat mencuri, Pak, enggak. Hanya niat make saja. Yang paling sering hilang tuh sandal. Makanya kalau di kantor itu membawa gembok. Jadi kalau mau masuk masjid benar, sandalnya itu diikat di gembok. Kuncinya dibawa. Ya kenapa? Karena hilang. Ya jangankan di sandal, jangankan di pondok. Jenengan kalau ke Masjid Nabawi, kemana sandalnya? Di gresik, ditaruh di depan sholat. Biar apa? Biar tenang. Karena kalau ditaruh di luar, ada orang yang lebih butuh. Makanya di sini, di saat kondisi kayak begitu, sebagai seorang mukmin apa? Jangan la'an, jangan melaknat, tapi doakan dengan kebaikan. Nabi saja itu ketika ada orang Yahudi, ini orang Yahudi sengaja. Orang Yahudi itu sengaja pengen mendapatkan doa dari Nabi Muhammad. Maka solusi yang paling mudah untuk mendapatkan doa rahmat dari Nabi Muhammad itu apa? Bersin. Makanya orang Yahudi itu membuat, ini kondisi lagi pengen bersin. Maka di saat kondisi pengen bersin, mendekat kepada Nabi Muhammad. Habis itu bersin, beliau teriak dengan kencang, mengucapkan kata Alhamdulillah yang didengar oleh Rasulullah. Biar apa? Mendapatkan balasan doa yarhamukallah. Tapi ternyata harapan itu enggak jadi. Kenapa? Justru Nabi Muhammad langsung ke balasan doa yang nomor 3. Apa? Yahdikumullah. Jadi kalau ada orang kafir, Nasrani bersin, mengucapkan Alhamdulillah, jenengan balasnya bukan yarhamukallah. Enggak boleh mintakan rahmat kepada orang kafir. Karena rahmat Allah itu untuk siapa? Orang mukmin. Karena jelas kan, Nabi mengatakan innalillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Anzalallahu rahmatan wahidatan fid dunya. Allah itu apa? Menurunkan 1 rahmat di dunia. Itu untuk seluruh makhluk. Ini aja yang untuk seluruh makhluk. Di dunia itu 1. Sedangkan yang 99 itu nanti pada hari kiamat. Dan itu sesuai dengan firman Allah. Ar-Rahman. Maha pengasih. Sifat Allah itu maha pengasih untuk seluruh makhluknya. Tidak pilih kasih. Pasti dikasih semua. Orang sholat ya dapat rezeki, yang enggak sholat ya dapat. Bahkan yang enggak sholat biasanya lebih banyak, Pak, lebih lancar. Kenapa? Karena dia sama Allah dikasih di dunia. Makanya orang-orang kafir itu wajar kalau mereka apa? Kaya. Kenapa? Karena kalau orang kafir miskin itu ruginya double. Benar? Jadi kalau ada orang kafir miskin, itu seakan kenapa? Dunianya sudah miskin, menderita, apalagi nanti di akhirat. Makanya Nabi mengatakan apa? Ad-dunya sijnul muslim. Dunia itu penjara bagi siapa? Orang muslim. Tapi bagi orang kafir apa? Wa jannatul kafir. Coba, orang kafir di dunia ini kan surganya di sini, di dunia. Ternyata miskin. Terus apa bentuk dunia nikmatnya? Surganya apa terus? Gak ada. Tapi kalau orang beriman, dunianya itu penjara. Sekaya-kayanya orang mukmin di dunia, itu masih ada aturan yang membatasi yang tidak boleh dilanggar. Ibaratnya kalau kita di penjara, kan bebas di dalam itu. Tapi kan ada apanya? Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Maka orang mukmin, kaya pun, tidak bisa kemudian dengan seenaknya dia memanfaatkan hartanya untuk dunia, tapi minta untuk akhiratnya. Dalam hadis yang lain ini dikatakan apa? Ini firman Allah, la khaira fi katsir min najwam illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardatillah fa sawfa nu'ti ajran 'azima. Kata Allah, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik. Jadi rasan-rasan itu lebih banyak apanya? Lebih banyak enggak manfaatnya. Kecuali apa? Kecuali dalam rasan-rasan itu amaro bi shadaqatin, menyuruh orang untuk melakukan
sedekah, au ma'rufin, atau menyuruh manusia untuk berbuat baik, au islahim bainan nas, atau ada niatan memperbaiki di antara sesama manusia, mendamaikan. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan ini ibtigha mardatillah, dengan tujuan dia mencari ridha Allah, fa sawfa nu'ti ajran 'azima, maka sungguh kami akan berikan kepadanya, kata Allah, ajran 'azima, pahala yang besar. Itu yang keempat. Yang kelima, bencana perkataan yang kelima, keterlaluan dalam bercanda. Nih, jadi terlalu dalam bercanda itu juga perkara yang enggak boleh. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, Syekh Albani mensahihkan hadis ini. La tukthiru ad-dhahika fa inna katratad dhahiki tumitul qulub, tumitul qalb. Kata Nabi, jangan terlalu banyak tertawa. Jadi jangan terlalu banyak tertawa. Kenapa? Karena terlalu banyak tertawa menjadikan hati mati. Kurangi tertawa, perbanyak apa? Menangis. Ini benar firman Allah itu apa? Falyadhaku qalila waliyabku katsira. Kurangi, falyadhaku, dhahik, kurangi tertawa, waliyabku katsira, dan banyaklah kalian untuk menangis. Diperintah Allah. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat yang terjadi banyak orang yang menangis dan sudah tidak ada lagi orang yang bisa senyum kecuali mereka orang-orang yang punya wajah yang berseri-seri. Makanya tadi Imam Zubair membaca ayat itu kan. Wa amma iswaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Maka siapapun yang wajahnya berseri-seri, fa fi rahmatillah, mereka berada di dalam rahmat Allah. Jadi lebih banyak nanti hatinya wajahnya yang usam, murung wajahnya. Kenapa? Karena di dunia terlalu banyak bercanda. Di hadis yang lain, wailun, celaka, kata Nabi, bagi siapa? Lilladzi yuhadditsu bil hadithi yudhika bihil qaum fayakdzibu, wailun lahu. Ini celaka bagi para pekerja komika-komika yang tujuannya membuat manusia tertawa tapi dia dalam kondisi berbohong. Ini hadisnya. Berapa celakanya? 3 disebut Nabi. Wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya. Artinya ini peringatan bagi kita agar kita tidak membuat orang lain tertawa karena apa? Karena candaan yang berbohong. Ini yang harus kita kurangi. Apakah Nabi tidak bercanda? Nabi bercanda, Pak. Rasulullah bercanda. Cuma Nabi itu bercanda itu ada berapa syarat? 1, candaan Nabi tidak pernah berbohong. Jadi candaan Rasulullah tidak mengandung unsur kebohongan. Yang kedua, Nabi ketika bercanda itu tidak dilakukan terlalu sering. Makanya kurangi sekarang ini candaan yang terus sering dikurangi. Kita belajar, apalagi di usia-usia kita seperti sudah 40 tahun ke atas. Kan sudah ada yang 40 nih kan. Kalau sudah 40 itu kan sudah masuk panggilan Allah lewat ungkapan malaikat itu. Apa kata Nabi? Ya ibna arba'in, wahai orang yang sudah umur 40. 40 mulai dipanggil. Apa panggilan umur 40? Ya apa perintahnya, Pak? Bukankah fisik Anda masih sehat dan bukankah kesempatan telah datang untuk menanam? Jadi umur 40 itu sudah mulai nanam, Mbak. Nanam apa? Pahala. Kemudian umur 50 wis dipanggil. Apa umur 50? Wahai orang yang sudah umur 50 sudah dekat saatnya untuk panen. Jadi sudah mulai mau panen. Apa yang dipanen? Apa yang kita tanam. Ini Rasulullah bercanda sedikit, Pak.
Qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Sahabat mengatakan, sesungguhnya engkau mencandai kami. Qala na'am. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau itu kan mencandai kami ya Rasul. Qala na'am. Ghaira inni la aqulu illa haqqa. Tapi aku ketika bercanda, aku bercanda tidak membicarakan kecuali perkara yang hak. Ini salah satunya nih, salah satu contoh canda Nabi. Ana hamiluka ala waladina qatin. Wis cek nanti aku akan membawamu dengan anak unta. Jadi kan aku akan membawamu dengan anak unta. Qala ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladina qatin. Ya Rasul, apa yang bisa diperbuat oleh anak unta? Kata Nabi, qala Rasulullah wa hal talidu al ibil illa an-nuq. Mana ada unta yang tidak ada induknya. Berarti unta tua pun masih menjadi anak. Bagi siapa? Bagi induknya. Ini candaan. Tapi Nabi bercanda kayak begini, iya benar Pak. Contoh juga. Nabi dicegat oleh seorang nenek tua. Dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga ya Rasul? Nabi sifatnya umum mengatakan apa? Mohon maaf nek, di surga tidak ada nenek. Selesai. Nangis tuh. Dipikir nenek itu artinya apa? Mohon maaf nek, Anda nggak masuk surga. Itu pemahaman nenek. Nangis jadi-jadinya. Sampai mengatakan sia-sia sholatku, sia-sia semua kebaikanku. Apa jawabannya? Cucunya datang. Kenapa engkau menangis sejadi-jadinya nek? Apa katanya? Karena Nabi mengatakan aku nggak masuk surga. Wah, mungkin salah dengar nenek ini. Akhirnya didatangi Rasulullah di masjid, ditanya, ya Rasulullah, benarkah nenek saya nggak masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, di surga itu nggak ada orang tua, nggak ada nenek. Kenapa? Karena nanti umurnya 30 tahun baru seneng itu. Siapa? Cucunya seneng Pak. Maksudnya bukan engkau yang nggak masuk surga, dikasih tahu baru kemudian nenek itu berhenti dari tangisan. Artinya Nabi itu kadang bercanda, tapi memang benar candaan itu. Cuma jangan terlalu sering. Contoh, ada seorang sahabat Abu Bakar itu bercanda. Ya cuma ini candaan tapi untuk menyelamatkan. Ketika hijrah ke kota Madinah, di tengah perjalanan qadarullah yang di depannya di unta, yang di depan itu Abu Bakar, yang di belakang Rasulullah. Abu Bakar itu kan sudah terkenal Pak, di kota Makkah dan di luar kota Makkah terkenal. Kenapa? Karena biasa berdagang. Sedangkan Rasulullah nggak ada yang tahu mana yang namanya Muhammad itu. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, mohon maaf, Abu Bakar pas di depan, di belakang. Yang di depannya adalah Rasulullah. Karena Abu Bakar itu kadang apa? Kadang di depan, kadang di belakang untuk menjaga keamanan. Di saat melewati satu kaum, Nabi berada di depan, Abu Bakar di belakang. Coba kalimatnya ditanya, ya Abu Bakrin, siapa yang berada di depanmu? Apa kata Abu Bakar? Yang berada di depanku adalah penunjuk jalanku. Selesai. Padahal bohong, secara zahir bohong. Mosok Nabi Muhammad katakan apa? Penunjuk jalan. Padahal tujuannya benar apa? Ini penunjuk jalanku menuju kebenaran. Tapi pemahamannya yang tanya penunjuk jalan menuju ke Madinah. Makanya perlu sesekali kayak gitu boleh, cuma jangan terlalu sering. Masuk ya. Baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.